begitu ya, sehingga memang Nabi Adam ya bisa kita sebut raksasa begitu. Nah, jadi memang ya itu adalah bagian dari informasi nabawiyah, informasi yang dituturkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam hadisnya begitu. Nah, tapi memang kalau mau dicari, diulik-ulik ya, bukti-bukti sejarah, bukti-bukti arkeologisnya ya memang masih sangat banyak sekali perselisihan pendapat, masih banyak sekali dispute-nya begitu. Nah, sehingga ya kurang-kurang enak sih untuk membahas atau menuturkan kisah seperti itu. Makanya sebenarnya udah dibuat poster juga yang baru untuk menggantikan poster yang sudah terlanjur dipublish tadi ya. Tetapi kita terlambat dan belum sempat untuk mempublish poster yang baru itu. Nah, jadi malam ini insya Allah kita akan sama-sama bertutur tentang Perang Zatus Salasil dalam sejarah. Ya, jadi Perang Zatus Salasil ini adalah perang yang dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, ya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang digelari sebagai Saifullah al-Maslul atau pedang Allah yang terhunus. Yang mana Perang Zatus Salasil ini adalah perang pertama yang digelorakan, ya, perang pertama yang digelorakan untuk menaklukkan kekaisaran Sasan Persia. Ya, sebab apa? Sebab setiap upaya jihad fisabilillah, ya, perang di jalan Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya adalah untuk menyingkirkan rintangan fisik yang menghalangi sampainya dakwah Islam kepada umat manusia. Begitu kan, sahabat berbagi cerita semua. Jadi memang kekaisaran Sasan Persia ini adalah batu sandungan yang sangat besar sekali yang menghalangi sampainya dakwah Islam kepada umat manusia. Karena keberadaan kekaisaran Sasan Persia ini, dakwah Islam nggak bisa nyampe gitu kepada penduduknya, kepada rakyatnya, sebab mereka kan memproteksi dong, ya kan, memproteksi rakyatnya, memproteksi penduduknya dari setiap sebaran paham-paham dari luar negara mereka begitu. Nah, makanya ya mereka sebagai penghalang fisik, sebagai rintangan fisik sampainya dakwah Islam kepada umat manusia ya harus disingkirkan dulu. Nah, terlebih lagi kekaisaran Persia memang sejak masa hidupnya Rasulullah Muhammad SAW memang telah menunjukkan gelagat-gelagat permusuhan. Ya, sebagaimana kita ingat, sahabat berbagi cerita semua, bahwa ketika Rasulullah Muhammad SAW mengirimkan surat dakwah beliau kepada ya, Kaisar Khosrow. Nah, dalam sejarah Khosrow, kaum muslimin menyebutnya Kisra, ya, Kisra. Kaisar Kisra, ya, Khosrow II. Nah, lebih tepatnya Kaisar Khosrow II. Jadi Rasulullah SAW mengirimkan surat kepada Kaisar Khosrow ini, tetapi surat beliau malah diacak-acak, disobek-sobek begitu ya, dengan sangat tidak sopan dan dengan tindakan yang sangat luar biasa zolimnya. Nah, makanya kemudian Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan sebuah janji dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kelak kekaisaran Persia itu akan tercabik-cabik juga sebagaimana Rasulullah Muhammad sebagaimana Kaisar Khosrow itu mencabik-cabik surat Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu kan sekalian. Nah, pasca wafatnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kira-kira pada tahun 632 Masehi, ya, terjadilah kekacauan yang digerakkan salah satunya oleh nabi-nabi palsu begitu. Yang paling terkenal adalah Musailamah al-Kadzab. Ya, Musailamah al-Kadzab. Makanya kemudian Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya, agenda utama pemerintahan beliau adalah menumpas nabi-nabi palsu ini karena berpotensi akan menyebabkan kekacauan dan akan mengganggu akidah kaum muslimin. Ya, makanya kemudian Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengirimkan beberapa
detasemen pasukan untuk menumpas Musailamah al-Kadzab dan nabi-nabi palsu lainnya. Karena memang bukan cuma Musailamah aja, ada beberapa nama lain yang juga mengaku sebagai nabi ya, dan turut membawa kekacauan kepada kaum muslimin, begitu kawan sekalian. Tapi yang paling terkenal ya Musailamah. Nah, komandan tempur yang dikirim untuk memimpin pasukan kaum muslimin menghalau nabi palsu ini ya, menghalau Musailamah al-Kadzab ini, salah satunya adalah Khalid bin Walid. Itu Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Nah, Khalid bin Walid berhasil memenangkan pertempuran Yamamah yang ketika itu melawan pasukan besar yang dipimpin oleh Musailamah al-Kadzab ini. Di dalam pertempuran Yamamah itu pula Musailamah al-Kadzab tewas dilempar lembing ya oleh budak yang dulunya juga membawa kesyahidan kepada paman Rasulullah SAW, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah, budak hitam ini bernama Wahsy bin Harb. Nah, memang dia jago melempar lembing ya. Nah, tombak yang digunakan untuk membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib, dia gunakan lagi untuk membunuh Musailamah al-Kadzab. Nah, kawan-kawan sekalian, pasca meredam kekacauan yang disebabkan oleh Musailamah al-Kadzab, kemudian Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengarahkan pandangannya keluar Jazirah Arab. Nah, kenapa mengarahkan pandangannya keluar Jazirah Arab? Sebab beliau mengetahui ya ada keberhasilan militer yang berhasil diraih oleh beberapa kabilah Arab Muslim yang dipimpin oleh Musanna bin Haritsah. Nah, Musanna bin Haritsah ini adalah seorang pemimpin kabilah ya Muslim yang dia melakukan serangan-serangan kecil ke perbatasan provinsi-provinsi Kekaisaran Persia yang ada di utara Jazirah Arab, begitu teman-teman sekalian. Nah, karena melihat keberhasilan tadi, makanya kemudian Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu melihat ke arah utara itu. Nah, dari sanalah bahkan ketika pasukan Khalid bin Walid bersama Khalid bin Walidnya sendiri masih berada di Yamamah, ya, belum pulang, baru betul-betul selesai memberantas Musailamah al-Kadzab dan pasukannya, Khalifah Abu Bakar Siddiq menugaskan sebuah perintah baru untuk Khalid bin Walid radhiyallahu anhu dan pasukannya supaya terus berangkat ke utara, jangan pulang gitu ya, jangan pulang ke Madinah, tapi teruslah berangkat ke utara untuk memfutuhat ya, kekaisaran Persia. Wah, subhanallah bihamdi, ini sebuah langkah yang sangat luar biasa yang diambil oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sebab memang ketika itu ya sebagaimana sudah sama-sama kita ketahui bahwa Kekaisaran Persia adalah salah satu kekuatan adidaya yang sangat besar sekali bersama-sama dengan Kekaisaran Romawi begitu. Nah, makanya ya kalau misalnya dilihat, wih berani banget ya Khalifah Abu Bakar Siddiq mengirimkan pasukan tempurnya yang dipimpin oleh Khalid bin Walid untuk merangsek masuk ke wilayah Kekaisaran Persia. Ya, tentu saja ini adalah sebuah langkah yang sangat luar biasa gitu, karena memang ya agama Islam ini harus dibawa gitu, harus didakwahkan kepada seluruh umat manusia, dan setiap perintah, setiap unsur-unsur yang menghalangi dakwah Islam dengan senjata, dengan kekuatan militer, ya, dengan kekuatan angkatan perang, harus juga dihadapi dengan kekuatan militer dan kekuatan angkatan perang. Begitu teman-teman sekalian. Nah, makanya kemudian ya pada bulan April nih 633 Masehi ya, perang Zatus Salasil yang merupakan perang pertama dalam gerak penaklukan kaum muslimin terhadap kekaisaran Sasan Persia itu terjadi begitu. Nah, jadi selain mengalahkan nabi palsu ya Musailamah di pertempuran Yamamah,
Khalid bin Walid dan pasukannya masih berada di distrik Yamamah ketika itu, begitu. Nah, kemudian datanglah surat perintah dari Khalifah Abu Bakar Siddiq yang memerintahkan Khalid bin Walid dan pasukannya untuk terus bergerak ke arah utara. Ya, nah, pada sekitar minggu ketiga, ya, pada pekan ketiga bulan Maret tahun 633 Masehi, Khalid bin Walid dan pasukannya berangkat dari Yamamah dengan pasukan sebanyak 10.000 personil. 10.000 personil pasukan kaum muslimin. Dalam perjalanan dari Yamamah menuju wilayah Kekaisaran Persia itu, kabilah-kabilah yang ada di sepanjang jalan kemudian menggabungkan diri dengan pasukan Khalid bin Walid, sehingga kemudian terhimpunlah pasukan yang berjumlah cukup besar, yaitu kira-kira 18.000 prajurit, begitu Bapak sekalian. Nah, dengan demikian Khalid bin Walid dan pasukan kaum muslimin memasuki Kekaisaran Persia dengan kekuatan sebanyak 18.000 prajurit. Nah, begitu. Nah, kota yang akan disasar ya pertama kali oleh pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Khalid bin Walid ini adalah kota Al-Hirah. Nah, Hira ya, istilahnya Hira. Orang Arab menyebutnya Al-Hirah. Ini adalah salah satu kota yang menjadi kota penting bagi Kekaisaran Persia. Nah, provinsi dari Kekaisaran Persia yang langsung berbatasan dengan wilayah utara Jazirah Arab itu bernama Provinsi Dasmaisan. Nah, Provinsi Dasmaisan ini dipimpin oleh seorang gubernur yang bernama Hurmuz. Hurmuz atau Hurmuzan kalau kata orang Arab. Nah, Hurmuz ini adalah seorang yang sangat kaya raya, namanya juga gubernur Romawi, ya, jabatannya tinggi. Selain sebagai seorang gubernur juga seorang komandan tempur yang sangat piawai, begitu. Nah, Hurmuz ini juga memiliki topi yang sangat terkenal. Jadi topinya ini adalah topi yang sangat indah sekali, seperti mahkota mungkin begitu ya. Bertah-tahkan intan berlian gitu, batu-batu berharga ya, rubi, safir dan sebagainya gitu. Nah, tapi nanti ya ketika pasukannya dikalahkan, topinya ini jatuh ke tangan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu sekalian. Nah, untuk perang yang pertama ini kita akan melihat betapa jeniusnya Khalid bin Walid. Ya, saya akan perlihatkan pada kawan-kawan sebuah peta nih. Peta yang akan memperlihatkan kepada kita bagaimana pergerakan pasukan dari kaum muslimin ketika berhadapan dengan pasukan Persia dalam perang Zatus Salasil ini, begitu. Nah, dari sebelumnya dari nama perangnya sendiri, perang Zatus Salasil itu artinya adalah perang rantai. Ya, perang rantai. Kenapa disebut perang rantai? Ya karena memang banyak sekali rantai yang akan digunakan dalam perang ini, sebagaimana yang akan kita lihat nanti. Nah, ini saya punya petanya nih, kawan-kawan sekalian ya. Nih, sahabat berbagi cerita semua, ini saya tunjukin petanya tuh. Nah, jadi lokasi perang dari perang rantai atau perang Zatus Salasil ini adalah di daerah Kazima yang ada di sini. Nih, mana sih? Ini Kazima di sini ya. Perangnya di sini nih. Ya. Nah, Hurmuz dan pasukan-pasukannya itu berada di kota Ubullah ini. Ubullah di sini nih. Ya. Nah, Hurmuz dan pasukan Persia itu disiagakan di kota Ubullah ini. Jadi memang titik awal pertama dari penaklukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Khalid bin Walid itu adalah kota Ubullah ini. Jadi kota Ubullah ini harus direbut nih sebelum nantinya harus melangkah ke kota Al-Hirah itu tadi. Ya, sebab kota Al-Hirah itu ada di utaranya lagi, ada di atasnya lagi ya. Ini kita bayangkan peta Jazirah Arab dengan perbatasan wilayah Irak ya. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, ketika itu ya, sebelum berangkat dari Yamamah, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu mengirimkan sepucuk surat kepada Hurmuz yang ketika itu berada di Ubullah di sini. Ya.
mengirimkan sepucuk surat kepada Hurmuz yang ada di sini. Apa surat itu? Ya, surat itu tentu saja isinya adalah surat dakwah. Ya, di situ dalam surat itu Khalid bin Walid mengajak Hurmuz untuk masuk Islam. Ya, karena Islam tentu saja adalah satu-satunya agama yang benar. Ya, dan kalau misalnya dia menolak, maka jangan salahkan, nanti akan datang sebuah pasukan tempur yang lebih mencintai kematian sebagaimana pasukan Anda mencintai kehidupan. Ini satu petikan yang sangat terkenal sekali ya dalam dunia militer kaum muslimin ya, sebab bukan hanya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu saja yang pernah mengatakan hal seperti ini begitu, tetapi ya beberapa komandan muslim yang lain juga pernah mengungkapkannya ya ketika mengajak musuh untuk masuk Islam begitu. Nah, ketika itu kawan-kawan sekalian, Hurmuz kemudian menyadari bahwa ada sebuah pasukan tempur yang berasal dari Yamamah yang sedang bergerak untuk menyerang kotanya, ya, untuk menyerang Ubulah. Makanya kemudian Hurmuz segera mengambil inisiatif untuk menghimpun pasukan guna membendung serangan dari pasukan Khalid bin Walid. Hurmuz berpikir, karena orang ini berangkatnya dari Yamamah, ya, berarti dia bakal lewat rute dari sini nih, dari sini ke Kazima, ya kan? Nah, terus naik ke Ubulah. Kenapa? Sebab Yamamah itu adanya di sebelah sini, di sebelah selatannya, di sebelah sini nih, kira-kira di sebelah sini ya. Makanya kemudian, kawan-kawan sekalian, Hurmuz menghimpun pasukannya dari Ubulah, mereka bergerak nih ke selatan menuju Kazima. Ya. Mereka bergerak dari selatan, dari Ubulah ke selatan menuju Kazima. Nah, sekedar informasi untuk kita ketahui bahwa pasukan Persia itu, kawan-kawan sekalian, adalah sebuah pasukan perang yang sangat kuat pada zamannya. Ya, namanya juga pasukan negara adidaya begitu ya, pasukan negara besar begitu. Nah, karenanya pertahanannya sangat kuat, persenjataannya lengkap ya. Mereka menggunakan baju besi dari ujung kepala sampai ujung kaki begitu. Kemudian mereka membawa senjata-senjata berat seperti perisai dari logam misalnya. Ya, tombak, pedang tentu saja begitu. Nah, yang cukup unik adalah mereka juga membawa rantai. Ya, kenapa membawa rantai? Karena ketika nanti mereka berada di tengah-tengah medan perang, ketika akan berhadapan dengan musuh, mereka akan merantai kaki mereka sendiri. Ya, prajurit-prajuritnya itu akan merantai kakinya sendiri, mengikat badannya ya antara satu prajurit dengan prajurit lainnya supaya barisannya itu rapat, kokoh, kuat. Nah, rapat, kokoh, kuat sehingga pasukan kavaleri maupun infanteri musuh tidak mudah untuk menembus pertahanan dari barisan pasukan Sasan Persia ini. Begitu kan sekalian. Ya. Memang betul pasukan Persia unggul dalam pertahanan. Mereka kuat, gagah, berani. Tetapi ada kelemahannya, dan kelemahan dari pasukan Kekaisaran Persia ini betul-betul dimanfaatkan secara jenius dan cerdik oleh Jenderal Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Apa kelemahannya? Kelemahannya adalah ya karena pasukan Persia itu membawa senjata berat, ya, mengenakan baju besi yang juga berat, kemudian mereka diikat pakai rantai begitu ya. Nah, ya sudah, pergerakan mereka menjadi lambat. Itu pasukan Persia memang kuat, tetapi lelet, tidak gesit. Nah, lelet dan tidak gesit. Nah, mereka juga tentu saja akan cepat lelah kalau misalnya dipaksa untuk bergerak dari berbagai tempat. Ya, ketika berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya secara terus-menerus, mereka akan cepat capek, akan cepat lelah. Ya namanya juga ya membawa perlengkapan perang yang sangat berat atuh begitu. Nah, titik lemah ini kawan-kawan sekalian dimanfaatkan betul oleh Khalid bin Walid. Nah, sebagaimana tadi ya,
kita lihat bahwa yang namanya Hurmuz ya sudah mengerahkan pasukannya karena dia udah dapat info kan bahwa ada pasukan yang akan datang menyerang wilayahnya dari Yamamah ya, yang mana Yamamah itu pasti kalau mau ke Ubula pasti akan lewat Kazima, akan lewat sini. Kazima yang sekarang itu adalah wilayah Kuwait ya, pasti akan lewat Kazima, lewat sini ke sini. Nah begitu, pasti akan lewat situ tuh. Makanya kemudian Hurmuz berinisiatif untuk memimpin pasukannya keluar dari Ubula menuju Kazima. Oh pasti dia lewat Kazima. Udah kita langsung sergap aja di Kazima begitu. Ya, nah maka kemudian berduyun-duyunlah pasukan Persia untuk bergerak dari Ubula menuju Kazima ya. Dari Ubula menuju Kazima ini kawan-kawan sekalian, jaraknya kira-kira 50 mil. Ya 50 mil itu berapa? 50 mil itu kira-kira 80-an kilometer gitu. Ya. Nah, berapa mil kira-kira?